Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Crocodilius porosus. Di sini kami akan membawakan materi pemanasan global, konsep dan solusi. Pemanasan global merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. Berdasarkan analisis data himpunan oleh para ilmuwan di Institut Geodag NASA untuk studi luar angkasa atau disebut GISS, bumi telah mengalami peningkatan suhu global rata-rata dari 1 derajat Celcius sejak 1880. Badan Meteorologi Dunia atau disebut WMO memprediksi kenaikan suhu udara hingga 1,5 derajat Celcius pada 2024. Apa buktinya telah terjadi pemanasan global? Yang pertama, meningkatnya suhu permukaan air laut. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pengamat Kondisi Samudra, data Universitas Amerika NOAA, suhu samudra secara global mengalami peningkatan sebesar 0,02 derajat pada Agustus 2019. Permukaan laut mencapai suhu tertinggi sepanjang sejarah pada 2019. Suhu air laut meningkat 2-3 derajat Celcius dibandingkan dengan 3-5 juta tahun sebelumnya. Ekosistem laut merupakan ekosistem yang paling sensitif terhadap peningkatan suhu berdasarkan pembagian zona laut. Pada kedalaman 700 meter merupakan wilayah yang paling tinggi keanekaragaman hayatinya. Suhu perairan berpengaruh pada karang. Meningkatnya suhu perairan menyebabkan karang mengalami pemutihan, sehingga karang yang sulit tumbuh dan rentan penyakit sehingga terjadi kematian massal. Seperti yang telah kita ketahui bahwa karang merupakan habitat bagi biota laut. Ketika karang mengalami kerusakan berarti kehidupan biota laut lainnya terancam. Nah, selain itu pula peningkatan suhu berpengaruh pada penyebaran spesies dan juga penyakit laut. Pada wilayah tertentu, bakteri akan meningkat jumlahnya sehingga mengurangi kadar oksigen pada wilayah tersebut. Hal ini mengakibatkan organisme lainnya berimigrasi ke tempat lainnya dan bisa berujung pada kematian. 2. Menghilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jaya, Papua. Ini hamparan es yang disebut-sebut sebagai salju abadi itu tidak lagi abadi. Pada tahun 1850, Lester memiliki luasan 19,3 km. Pada tahun 2018, luasan gletser tersebut hanya tersisa 0,5 km. Peristiwa berkurangnya salju abadi dari Pegunungan Jaya ini menjadi salah satu gejala bahwa peningkatan suhu global benar-benar terjadi, sebab gletser tropis sangat rentan atau sensitif terhadap perubahan suhu. Peristiwa mencairnya es gletser Pegunungan Jaya ini akan berdampak pada kuantitas dan kualitas air pada daerah tersebut, seperti perubahan debit air, suhu air, dan lain-lain. Perubahan kuantitas dan kualitas air tersebut dapat mengganggu ekosistem air tawar. 3. Mencairnya es di kutub. Bumi ini memiliki hamparan daratan yang berupa es. Sekitar 90% bagian besaran daratan es berada di Antartika, sedangkan 10% bagian sisanya berada di lapisan es Greenland. Es Antartika dan Greenland memiliki peran sebagai penutup pelindung bumi dan lautan. Apabila diperhatikan dari luar angkasa, es Antartika dan Greenland nampak seperti hamparan atau bintik berwarna putih cerah. Putih merupakan warna yang dapat memanggilkan gelombang atau panas dengan baik. Sehingga fungsi hamparan es putih tersebut adalah untuk memanggilkan kembali panas berlebih menuju ke luar angkasa agar suhu bumi terjaga. Hal tersebut juga menyebabkan kutub utara lebih dingin dibandingkan bagian bumi lainnya, sehingga hilangnya gas di kutub dapat memperburuk kondisi peningkatan suhu permukaan bumi. B. Peningkatan kadar CO2 atmosfer di balik peningkatan suhu bumi. Peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer telah dicatat sejak tahun 1958 oleh ilmuwan bernama Charles David Keeling
Selanjutnya, para ilmuwan melacak data akumulasi karbon dioksida di atmosfer bumi menggunakan kurva Killing yang datanya diukur terus-menerus dari Observatorium Mauna Loa di Hawaii. Peningkatan kadar karbon dioksida dari waktu ke waktu terus terjadi dimulai sejak zaman Eosen, yaitu periode dalam skala geologi yang terjadi sekitar 60-40 juta tahun yang lalu. Hal ini penting dipelajari dalam sejarah. Catatan karbon dioksida yang memberi bukti kuat hubungan antara tingkat karbon dioksida dan keadaan iklim yang menghangat. Dengan mempelajari perubahan iklim bumi di masa lalu, maka pemanasan global di masa yang akan datang dapat diprediksi dengan lebih baik. Kadar karbon dioksida yang tercatat pada 60 tahun yang lalu adalah 315 ppm. Catatan terakhir pada 11 Februari 2021, kadar karbon dioksida tercatat mencapai angka 417,21 ppm. Artinya terdapat 417,21 mg karbon dioksida yang terkandung dalam 1 juta miligram udara. Kandungan karbon dioksida di atmosfer adalah hasil aktivitas manusia yang sebagian besar berasal dari penggunaan bahan bakar dari fosil, baik untuk kegiatan industri maupun berkendara. Bahan bakar digunakan melalui reaksi pembakaran. C. Mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Sumber panas utama permukaan bumi adalah sinar matahari. Energi matahari yang sampai di permukaan bumi dimanfaatkan dalam menunjang aktivitas manusia, seperti menggunakan baju, mereka hasil pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. Gas-gas penyebab efek rumah kaca seperti gas karbon dioksida atau CO2, gas metana CH4, klorofluorokarbon atau CFC, nitrogen monoksida NO2, nitrogen dioksida atau NO, dan belerang dioksida SO2 yang berada pada atmosfer bumi menyerang energi dari gelombang pada rentang panjang gelombang 5-50 nm. Menyerap energi dari gelombang pada rentang panjang gelombang 5-50 nm. Molekul gas rumah kaca menyerap energi untuk dapat bervibrasi dan bertransmisi, dan sebagian besar energi lainnya dipancarkan lagi ke permukaan bumi. Akibatnya gelombang inframerah tidak dapat dilepaskan menuju luar angkasa, melainkan dipantulkan kembali menuju bumi, sehingga kebutuhan suhu rata-rata 15 derajat Celcius untuk permukaan bumi dari efek rumah kaca dapat terpenuhi. Jika pada atmosfer bumi kekurangan gas rumah kaca, suhu bumi akan menurun dan permukaan bumi akan ditutupi es. Solusi mengatasi pemanasan global. Penggunaan energi terbaru sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Penggunaan energi terbaru merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Indonesia. Karena kesediaan yang berlimpah, tidak hanya itu, alasannya penting penggunaan energi terbaru adalah lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi tak terbaru, bahan bakar fosil, karena penghasilan CO2 terbesar saat ini adalah dari sektor penyediaan energi. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah pengembangan teknologi yang dapat ramah lingkungan dan menggunakan sumber energi terbaru. Beberapa contoh pengembangan teknologi yang masih dalam tahap pengembangan atau riset saat ini. Yang selanjutnya, teknologi kendaraan hybrid yang menggunakan bahan bakar listrik dan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar listrik. Riset nanomaterial untuk produksi skala besar sel surya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan sektor industri sebagai sumber energi listrik. Pengembangan mesin untuk bahan bakar biogas, biodiesel, dan bahan bakar sejenisnya. Dulu bahan bakar biogas, biodiesel, dan sejenisnya masih memerlukan campuran bahan bakar solar agar mesin dapat bekerja. Kini sudah banyak riset yang mengembangkan dan memodifikasi suku cadang mesin, sehingga mesin dapat bekerja tanpa perlu lagi menggunakan bahan bakar solar sebagai bahan bakar pencampur. Kemudian, mesin seperti ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk keperluan genset, untuk pembangkit listrik, bahan bakar kendaraan, dan lain-lain. Selanjutnya, gaya hidup yang berkelanjutan. Gaya hidup yang berkelanjutan tercermin pada produk, perilaku, dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi dan mengubah akses sumber daya untuk generasi masa depan.
Kalian juga perlu membiasakan diri dengan beberapa kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan seperti bersepeda atau jalan kaki jika bepergian dalam jarak dekat, serta menggunakan transportasi umum jika bepergian dalam jarak jauh untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Memilih untuk membeli alat-alat elektronik yang hemat daya, meluangkan waktu senggang untuk berkebun di rumah. Dengan banyaknya tanaman di rumah kalian akan mengurangi kadar CO2 atau karbon dioksida di lingkungan rumah kalian, sehingga lingkungan rumah kalian akan lebih asri dan segar.